Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat, agar memahami dan mengimani, Yahweh sebagai Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah, yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing.
mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Sekarang kami mau masuk lebih dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami tahu ketika Roh Kudus ada masuk ke dalam hati kami, maka Tuhan akan berikan kami kuasa. Buat Bapak Ibu yang rindu akan karunia kuasa Roh Kudus, buat Bapak Ibu yang rindu diurapi saat ini, nyatakan dengan sungguh antara kau dan Tuhan. Panggil Dia, panggil Roh Kudus mengalir di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir di sini. Undang Roh Tuhan masuk, mengalir dalam pujian kami. Masuk lebih dalam Roh Kudus. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamaah Tuhan, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita angkat tangan lebih sungguh lagi, bukan sekedar lagu tapi penyembahan kita. Roh Kudus, kau hadir di sini, masuk lebih dalam, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Come on! Roh Kudus penuhi, urapi kami Tuhan. Roh Yesus, urapi, mengalir, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi,
dia masuk di dalam hatimu. Rasakan. Minta kuasanya, minta karunia-Nya, minta berkat-Nya untuk menjamah kita. Mengalirlah sekarang, datang Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi Jamahkan setiap hati kami. mengalirlah sekarang, mengalirlah, mengalirlah sekarang, mengalir Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Antara engkau dan Tuhan, undang Dia. Kami rindu Kami rindukan Engkau datang Tuhan. Urapi kami Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Curah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami panggil Engkau. Jamah hati kami. Coba kami satu persatu Tuhan. Jangan ada yang Engkau lewatkan Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Bapa. Kami rindu tangan-Mu Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan. Mengalir di tempat ini Tuhan. Urapi kami Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. terpuji. Rebus Engkau Roh Kudus. Kami undang Engkau berembus Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat. Saya undang Bapak Ibu di tempat berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan senang kembali dalam ibadah Minggu malam online WBSD. Kita bisa bersama, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kita mau mengambil bagian yang terbaik, yakni mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Bicaralah kepada kami, ajar kami kebenaran-Mu, sehingga setiap yang disampaikan kepada kami bukan semata kami dengar, tapi kami pahami. Dan dengan paham kami berharap Roh Kudus tolong kami, memampukan kami, bukan cuma paham, tapi juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kami ini bisa menyenangkan Bapa dan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang Kau lalui, berkati kami dengan hikmat, marifat, dan rema daripada-Mu. Dan ibadah ini akan kami tutup dengan doa di awal ini sebagai kerinduan kami agar ibadah ini Kau tabiskan. Dan doa kami ini kami tutup dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes 1 ayat 51. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun. Itu natsnya. Dan ini menjadi seri ke-21 dari rangkaian khotbah, perkataan, dan pengajaran Yesus Kristus yang saya bagikan kepada saudara. Jadi sudah cukup panjang, yakni seri ke-21 Bapak Ibu. Dan hari ini ya, kembali tadi natsnya Yohanes 1 ayat 51, ayat lengkapnya berkata demikian. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan naik turun kepada anak manusia. Kalau kita sepintas membacanya, ini kayaknya kalimat yang meski kalimatnya Yesus, tapi ya jarang kita berikan perhatian khusus gitu. Mungkin juga Bapak Ibu sebagian besar tidak pernah mendengar ada hamba Tuhan yang mengeksplor atau mengkhotbahkan dari teks ayat ini. Karena tidak terlihat penekanan iman di ayat yang kita baca barusan ini. Saya pun juga mungkin kalau tidak fokus mau menggali perkataan dan pengajaran Yesus, mungkin saja ayat ini lewat begitu. Karena meskipun ayat ini pernah saya singgung dalam beberapa khotbah saya, tapi membangun narasi khotbah, membangun tema khotbah dari ayat ini sepanjang hampir 20 tahun saya melayani Tuhan, belum pernah gitu. Berarti memang saya akhirnya memahami bahwa ayat ini ya kita baca, kita tahu, tapi karena tidak ada penekanan sesuatu yang wow begitu, jadi kita tidak kasih perhatian khusus. Nah, puji Tuhan, karena saya ingin berbagi dan juga ingin mendapatkan kebenaran dari setiap perkataan dan pengajaran Yesus, ayat ini jadi bisa saya perhatikan khusus, dan saya mau bagikan apa yang saya dapatkan dari ayat ini kepada saudara di ibadah Minggu malam JKI WBSD ini. Kalimatnya kan begini, setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab ya dalam slide ini, maka kita harus memperhatikan konteks. Ini ayat ini, kata ini ya, kalimat ini itu selalu saya tempatkan di slide pertama atau kedua setiap saya khotbah Minggu malam. Semata
ingin mengingatkan saudara pentingnya kita memperhatikan konteks. Dan Yohanes 1 ayat 51 ini tidak lepas dari konteks ayat-ayat di atasnya. Yohanes 1 ayat 47 sampai 50. Saya baca buat saudara ya. Bapak Ibu juga yang berkenan membaca bisa bersama saya. Yohanes 1 ayat 47 sampai 50 berkata demikian. Kata Filipus kepadanya, "Mari, lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Baru lanjut ayat 51 yang di atas ya. "Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia." Jadi yang saya mau katakan konteksnya adalah Filipus yang sudah mengenal Yesus, sudah menjadi bagian dari murid Yesus, kemudian mengenalkan kepada Natanael Yesus ini. Natanael mungkin teman dekat, sahabat dekat dari Filipus, atau mungkin juga saudara, mungkin tidak saudara kandung tapi saudara sepupu, sehingga mereka berdua ini punya ikatan pertemanan atau persaudaraan yang kuat. Biasanya kan gitu ya. Kalau kita punya seseorang yang dekat gitu ya, kalau kita dapat sesuatu kita kepengen yang dekat dari kita ini juga merasakannya. Maka Natanael datang kepada Yesus dibawa oleh Filipus. Ketika Yesus melihat Natanael, Yesus berkata, "Inilah seorang Israel sejati." Respon dari Natanael apa? "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, kalau dalam ayat ini, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Setelah Natanael mendengar bahwa Yesus berkata, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara," Natanael langsung berkata, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Nah, ini kalimat yang menurut saudara kalimat yang normal apa kalimat yang tidak normal? Coba perhatikan teksnya. Ya. Itu kenapa saya selalu mengajak kita untuk memperhatikan konteks dan benar-benar perhatikan. Yesus berkata kepada Natanael, "Engkau seorang Israel sejati." Natanael merespon, "Wah, dari mana kau tahu? Kau kan belum mengenal aku." Kurang lebih begitu kan? Kemudian Yesus berkata lagi, "Sebelum Filipus membawamu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara." Dan dari perkataan dan pernyataan Yesus kepadanya inilah Natanael merespon, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Nah, pertanyaan saya, perkataan Natanael ini kepada Yesus dengan merespon pernyataan Yesus bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara ini, itu normal apa enggak? Natanael berkata kepada Yesus yang belum dikenalnya, yang baru saat itu dikenalnya, ya, dengan kalimat, "Engkau anak Allah, raja orang Yahudi, raja orang Israel." Wah, ini kan Bapak Ibu, perkataan Natanael ini mungkin kita tidak perhatikan dengan sungguh konteksnya karena inilah pengakuan iman kita kan. Saya kan mengajar saudara, Yesus itu anak Allah. Ya. Maka inilah pernyataan iman. Saya masih ingat ketika Simon Petrus akhirnya diberikan dikatakan Yesus di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Batu karang atau Petra itu kan disebut Yesus karena Simon berkata kepada Yesus, "Menurutmu siapa?" kata Yesus kepada Simon. "Menurutmu aku ini siapa?" Simon berkata, "Kau adalah anak Allah, Mesias kami." Mirip ya, engkau anak Allah, Mesias kami. Kalau Mesias anak Allah yang hidup, kata Simon. Sedangkan Natanael berkata, "Engkau anak Allah, raja orang Israel." Dan Mesias itu raja orang Israel. Karena Mesias itu dinantikan orang Israel harus berasal dari garis Daud. Daud itu raja Israel. Dan Allah berjanji kepada Daud bahwa tahta Israel tidak akan pernah lepas dari darahnya.
Maka yang harus menjadi raja Israel berikutnya, yang disebut Mesias itu, yang diurapi itu, harus dari garis darah Daud. Jadi perkataan Natanael di Yohanes 1 dengan perkataan Simon Petrus di Matius 16, kalau tidak salah, ya, tentang tadi, ya, Petra atau batu karang itu sama. Nah, kalau Petrus masih mending Bapak Ibu. Kalau kita lihat posisinya di Markus, itu Markus pasal 16. Ya. Sudah poin-poin terakhir dari kitab Markus. Sedangkan ini baru di Yohanes 1. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya lagi dan juga sesudahnya, ini masih dalam rangkaian awal-awal Yesus melayani, sedang mencari para murid. Salah satunya Natanael ini. Jadi Natanael belum murid Yesus, belum melihat Yesus, belum melihat mukjizat Yesus, belum tahu banyak soal Yesus. Kemudian dia berkata, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kira-kira normal nggak seseorang berkata demikian kepada orang yang belum dikenalnya? Nah, dari sini saja kan mestinya Bapak Ibu memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Natanael ini sesuatu yang abnormal, tidak normal. Kecuali Simon Petrus tadi. Simon Petrus sudah mengiringi Yesus kurang lebih 3 tahun. Markus 16 itu kan ada di pasal-pasal terakhir dan juga ayat-ayat terakhir. Ya. Jadi ketika dia berkata, engkaulah anak Allah engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, itu ya wajar karena Petrus sudah mengiring Yesus sehingga sudah punya iman, membentuk iman seperti ini. Tapi Natanael belum melihat apapun karya Yesus, belum melakukan mujizat, belum melihat Yesus melakukan mujizat, belum melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Bagaimana mungkin ya dia berkata bahwa dalam kesempatan pertama, perdananya melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, engkau adalah anak Allah, raja orang Israel. Jadi perkataan Yesus berikutnya kepada Natanael, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia menjadi nats kita. Ini dipahami bahwa diucapkan Yesus kepada Natanael, ya, yang menurut Yesus tadi adalah seorang Israel sejati. Natanael disebut Yesus sebagai seorang Israel sejati karena ketika Natanael bertanya, kau belum kenal aku, bagaimana kau bisa berkata demikian? Yesus menjawab, aku sudah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Nah, pertanyaan saya, di bawah pohon ara ini, duduk di bawah pohon ara ini, literal, Yesus sebelum bertemu dengan Natanael dalam perjalanannya di kota itu pernah melihat Natanael duduk di bawah pohon ara, terus ingat, ya. Kemudian akhirnya ketika Filipus membawa Natanael ini, aku sudah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Kan itu pemahaman kita selama ini. Karena kita tentu sudah punya pemahaman sebelumnya bahwa Yesus itu Allah, ya, Yesus itu Maha Tahu, dan kalau dia lihat dia pasti ingat, nggak mungkin lupa. Jadi Natanael duduk di bawah pohon ara itu sesuatu yang literal, benar-benar duduk di bawah pohon ara. Mungkin kalau hari ini Bapak Ibu lagi jalan-jalan di komplekmu dan kau melihat seseorang duduk di bawah pohon ara, mungkin sesuatu yang unik. Kenapa? Karena biar bagaimanapun meskipun saya beberapa kali lihat sudah ada pohon ara, ya, ditanam di Indonesia ini, tapi pohon ara kan bukan pohon endemik, bukan pohon asli di tanah Nusantara atau Indonesia ini. Itu benihnya dibawa dari Timur Tengah kebanyakan. Ketika orang Muslim misalnya lagi umroh, ketika orang Kristen misalnya lagi ziarah ke Israel, beli benih pohon ara, ya, terus dibawa ke sini, terus akhirnya ditanam di rumahnya. Atau ada orang juga yang dengan kondisi seperti ini kemudian mengembangbiakannya dan menjualnya, sehingga di e-commerce, di toko online kita bisa beli itu benih pohon ara. Tapi yang saya mau katakan, pohon ara itu bukan pohon endemik, bukan pohon asli yang berasal dari Indonesia ini. Sehingga kalau kita melihat ada orang duduk di bawah pohon ara ketika kita lagi muterin komplek kita, ini aneh. Kalau orang duduk di bawah pohon beringin, biasa. Orang duduk di bawah pohon mangga, biasa. Orang duduk di bawah pohon jambu, biasa. Karena pohon-pohon itu pohon yang umum. Tapi kalau pohon ara, ya, dan kau tahu itu pohon yang aneh, terus orang itu duduk, tentu
menjadi attention kita. Pertama karena pohon aranya itu pohon ara atau pohon yang jarang kita temukan. Karena kita lihat pohonnya, maka kalau ada orang duduk di bawah pohon ara itu, kita pasti akan lihat dia juga. Tapi di Israel sana pohon ara tuh ya pohon kebanyakan. Pohon yang tumbuh di Israel itu nggak banyak Bapak Ibu yang bisa tumbuh kuat menghadapi panasnya daerah padang gurun. Ya, itu nggak banyak. Pohon ara tuh satu dari sedikit pohon endemik daerah padang gurun. Jadi kalau ada orang nanam pohon ara di Israel, itu hal yang biasa. Kalau masuk ke sebuah desa, masuk ke sebuah kota di mana di situ ada sumurnya, maka kalau di dekat sumur itu ada pohon ara, itu hal yang biasa. Di pekarangan rumah orang ditanam pohon ara itu hal yang biasa karena pohon itu pohon yang bisa hidup di daerah seperti itu. Jadi melihat orang duduk di bawah pohon ara itu bukan sesuatu yang aneh. Karena nggak banyak pohonnya. Kecuali Bapak Ibu dalam konteks Yesus, aku sudah melihat engkau, kata Yesus kepada Nathanael, engkau duduk di bawah pohon mangga. Nah ini unik nih, kenapa? Karena pohon mangga nggak mungkin bisa hidup di Israel. Kecuali kalau sudah ada rekayasa genetika dan lain-lainnya. Tapi 2000 tahun yang lalu, di tengah ilmu pengetahuan yang masih sangat terbatas, nggak mungkin ada pohon mangga. Yesus dan murid-muridnya itu nggak pernah mungkin makan mangga, Bapak Ibu. Karena nggak ada mangga di sana. Hari ini pun mendapatkan mangga di Israel itu sesuatu yang susah. Itu pasti diimport. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah jadi ini pasti bukan literal, ya. Kecuali Bapak Ibu berkata, ya Yesus kan Allah Pak, ya Yesus tuh pasti maha tahu lah. Nah kalau udah ngomongin Yesus tuh Allah, Yesus maha tahu, ya selesai lah. Kita nggak usah ngomongin lagi gitu ya. Cuma kan saya dalam hal ini kan selalu mengajak saudara untuk berpikir kritis, bukan untuk menentang Alkitab, tapi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati. Maka ketika kita mendapatkan informasi bahwa Yesus melihat Nathanael duduk di bawah pohon ara ini bukan sesuatu yang literal, karena itu merupakan hal yang normal dan bagaimana mungkin Yesus bisa ingat Nathanael. Karena itu pohon ara, pohon yang memang pohon endemik, mungkin satu-satunya pohon yang ada ditanam di daerah itu, maka orang kalau kepanasan di siang hari duduk di bawah pohon ara itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang normal. Bisa saja kalaupun Nathanael sering duduk di bawah pohon ara, dia bukan duduk sendirian. Duduk dengan beberapa orang yang kepanasan juga, yang lagi berteduh juga. Kenapa? Karena di Israel sana pohon itu jarang. Dan pohon yang sudah jarang itu yang beraneka ragam juga nggak ada. Ya pohonnya itu-itu aja. Jadi ketika ada pohon ara, terus orang siang-siang di panas terik berteduh di pohon ara sejenak, itu hal yang lumrah. Bagaimana mungkin orang bisa mengingat hal yang lumrah itu? Kayak Bapak Ibu kalau jalan gitu ya, naik motor, naik mobil, naik angkot, kita lihat pasar. Kita sering lihat ada orang jualan misalnya batagor gitu. Bapak Ibu mana inget gitu ya, orang yang Bapak Ibu lihat lagi beli batagor pagi hari itu. Bapak Ibu sambil jalan gitu ya, jadi tidak fokus gitu. Kecuali Bapak Ibu lagi fokus nyari batagor, terus ketemu ada batagor, ada orang lagi beli, ngantri cuma satu orang. Ya kita bisa ingat orang itu mukanya, tapi ini kan sesuatu yang random. Yesus kan nggak lagi nggak memperhatikan, siapa yang duduk di pohon ara, kan nggak begitu. Sesuatu yang normal. Yesus lagi jalan di desa itu, di kota itu, melewati jalanan yang normal, sedang tujuannya apa? Tiba-tiba di kiri kanan ya ada pohon ara yang cukup banyak. Karena pohon ara saya bilang pohon yang bisa hidup di zaman itu. Terus kalau ada orang yang sedang duduk di bawah pohon ara karena ingin berteduh sejenak, kan hal yang biasa. Bagaimana mungkin Yesus bisa attention, bisa fokus sama orang ini? Sekali lagi, kalau saudara berkata Yesus itu kan Allah, ya selesai lah gitu ya. Tapi kan saya nggak mau begitu. Saya mau coba mengkritisi. Sama ketika tadi saya bilang, lihat orang beli batagor sedang kita lagi naik motor, itu nggak mungkin kita ingat orang yang beli batagor, yang jual batagor tuh siapa, mukanya bagaimana. Kenapa? Yang jual batagor di pinggir jalan tuh banyak, yang jual somai itu banyak, bakso tuh banyak banget, yang beli juga banyak. Jadi bagaimana mungkin kita ingat mukanya? Kecuali Bapak Ibu sudah pernah beli bakso itu beberapa kali ya, kau tahu bakso itu di situ gitu ya posisinya, maka mungkin kau akan mengingat yang jualan bakso atau yang beli bakso. Karena kalau bakso itu sudah di situ lama dan Bapak Ibu sering beli di situ, pasti ketemu sama orang-orang yang sering beli bakso yang sama. Jadi mukanya familiar gitu. Kalau cuma lewat doang, kita mana ingat muka tukang baksonya itu gimana, apalagi kita nggak pernah beli, nggak pernah ngobrol, mana ingat. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Jadi menurut saya di bawah pohon ara ini punya makna yang bukan literal.
Bukan Yesus melihat Natanael benar-benar diduduk di bawah pohon ara, tapi punya sesuatu yang bersifat simbolik. Simboliknya apa? Saya bisa temukan di 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Saya ingat banget ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini dulu pernah saya khotbahkan dulu ketika di gereja lama. Kenapa? Karena gereja lama kami itu menekankan soal anggur. Dan ayat ini juga berkaitan dengan pohon anggur. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Orang Israel itu akan dinyatakan, atau bangsa Israel atau orang Israel akan dinyatakan hidup tentram lewat 1 Raja-Raja 4:25 ini jika setiap orang Israel itu bisa berada di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Berarti artinya bisa duduk nyaman. Pohon anggurnya tumbuh di depan rumahnya, pohon aranya tumbuh di depan rumahnya. Pohon anggur dan pohon ara ini satu dari sedikit pohon yang bisa tumbuh seperti pohon zaitun itu, ya. Itu ketiga pohon yang merupakan pohon endemik daerah Palestina, Syria, Israel itu, ya. Itu menjadi lambang beberapa kali oleh Alkitab menyatakan bahwa Israel itu adalah zaitunnya Tuhan, Israel itu adalah anggurnya Tuhan, Israel itu adalah pohon aranya Tuhan. Karena tiga pohon itulah yang paling sering dilihat oleh orang-orang yang lahir di Israel. Pohon endemik. Jadi kalau ada orang bisa nyaman nanam pohon ara dan pohon anggur di rumahnya, terus bisa duduk santai di bawah pohon anggur dan juga di bawah pohon ara, dalam hal ini mungkin pohon ara ya, karena pohon anggur kan kita tahu bagaimana, bukan batangnya besar, jadi nggak mungkin duduk di bawah pohon anggur, kecuali ya dia habis bersihkan ranting-rantingnya, capek duduk sebentar, iya. Tapi untuk berteduh nggak mungkin. Kalau pohon ara tuh pohon yang besar, pohon zaitun tuh pohon yang besar, yang diameter pokoknya itu bisa beberapa meter. Pohon aranya Zakheus yang ada di kota Jericho, yang sekarang ini konon masih ada. Kalau kita kesana kita dilihatkan pohon ara itu diameternya besar sekali. Jadi duduk di bawah pohon ara untuk sedikit berteduh dari sinar matahari yang panas di siang hari, itu hal yang normal. Nah, kalau orang Israel sudah bisa duduk nyaman, itu berarti kan tidak ada perang, tidak ada kemiskinan. Ya, perhatikan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Jadi pohon anggur dan pohon ara itu memang simbolik kebahagiaan Israel, simbolik tentang bangsa Israel dan orang Israel. Sehingga orang Israel tuh bangga kalau dikatakan, ih kamu tuh pohon anggur, ih kamu itu pohon ara, ih kamu tuh zaitunnya Tuhan. Itu memang ada pride sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu tiga pohon ini dalam konteks khotbah kita ini adalah ara, pohon yang bisa menghidupi dia, buahnya bisa dimakan, dikeringkan, bisa bertahan lama, sehingga ketika tidak bisa panen, itu buah ara yang dikeringkan bisa menjadi makanan, ya, bisa membuat tubuh bisa bugar. Ya, meskipun tidak ada gandum, pohon ara itu bisa menjadi bahan makanan. Kalau kita baca perjanjian lama tuh buah ara yang kering itu dibawa setiap orang yang mau berkelana atau menjadi musafir. Ada tuh seperti air ada di dalam tubuhnya. Buah ara kering itu ada, sehingga kalau dia di tengah jalan tidak ada makanan, ya, tidak ada yang bisa dimakan, dia berhenti, minum air sejenak, terus makan buah ara kering. Itu seperti manisan. Itu sejak perjanjian lama sudah ada teksnya di Alkitab. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, ketika ada orang Israel berkata, kamu tuh pohon ara, maka orang Israel yang berkata kepada saudaranya, kamu tuh pohon ara, itu sedang menunjukkan bahwa kamu tuh Israel sejati. Seperti dalam konteks teks kita. Yesus berkata kepada Nathanael for the first time, untuk pertama kali, kamu tuh Israel sejati. Nathanael bingung, lah kamu belum kenal aku. Aku sudah lihat kau duduk di bawah pohon ara. Ini bukan literal, bukan seperti itu kenyataannya, tapi Yesus ingin mengatakan bahwa kamu tuh Israel sejati. Aku sudah lihat kau duduk di bawah pohon ara. Nah, ketika Nathanael dipuja, ya, diberikan kata-kata positif, kau Israel sejati, dan terlebih aku sudah lihat kau duduk di bawah pohon ara, pride-nya sebagai orang Israel itu tiba-tiba naik. Makanya dia kemudian berkata, kaulah anak Allah, raja orang Israel. Nah, Bapak Ibu, jadi perkataan Nathanael ini bukan perkataan iman yang tumbuh dari perenungan, tumbuh dari pergumulan, sehingga akhirnya dia mau gak mau harus berkata, Yesus kaulah rajaku, anak Allah. Enggak. Ini adalah perkataan
ekspresi sukacita karena dirinya dianggap sebagai seorang Israel sejati. Ingat ya, konteks perjanjian baru, orang-orang yang hidup di perjanjian baru, itu banyak orang-orang Israel yang tidak dianggap murni lagi karena sudah kawin campur, sudah juga jadi pengikut kekaisaran Roma, jadi anteknya Roma. Ya. Sehingga orang Israel itu ketika dibilang kamu tuh pohon ara, kau tuh Israel sejati, bangganya minta ampun. Nathanael tuh ketika Yesus berkata pertama kali, kaulah Israel sejati, mungkin sudah bangga, cuma dia bingung, kamu belum kenal aku. Maka kemudian ketika Yesus berkata, aku sudah lihat kamu duduk di bawah pohon ara. Istilah pohon ara itu, ya, itu dipahami sekali sebagai culture, ya, budaya, dan juga bahkan mungkin iman orang Israel bahwa mereka adalah pohon aranya Tuhan. Maka ketika Yesus berkata, aku lihat kamu duduk di bawah pohon ara, seolah-olah Yesus ingin berkata, aku tahu kau seorang yang takut akan Allah. Kaulah Israel sejati, kaulah bangsa pilihan, kaulah umat tebusan, kurang lebih begitu. Maka si Nathanael berkata, kaulah anak Allah, kaulah raja orang Israel. Responnya, respon yang luar biasa. Tapi bukan dari iman, tapi untuk membalas perkataan Yesus yang baik kepada dirinya. Jadi ada makna dalam Bapak Ibu, dibandingkan tadi kita menafsirkan literal bahwa duduk di bawah pohon ara itu adalah benar-benar duduk di bawah pohon ara seperti yang diajarkan kepada kita selama ini. Yesus melihat Nathanael dalam dimensi yang lain, bahwa ini orang memang Israel sejati. Yesus tahu ya karena dia punya kepekaan, dia punya intuisi yang tajam. Kenapa? Karena dia anak Allah yang hidup kudus sebagai manusia. Orang yang hidup kudus, orang yang benar-benar tanpa dosa, itu punya kepekaan yang tajam. Jadi Bapak Ibu paling nggak tahu hari ini, ya, bahwa perkataan Yesus kepada Nathanael, bahwa kau adalah Israel sejati, aku sudah lihat kau duduk di bawah pohon ara. Ini bermakna simbolik yang dalam. Ini seperti kalau saya orang Jawa, ada yang bilang, wah kamu itu kelihatan banget aura keratonnya, gitu. Aura sinuwunnya, misalnya gitu ya. Wah, saya pasti akan bangga. Kenapa? Karena saya dianggap sebagai bangsawan Jawa. Saya terlihat seperti bangsawan Jawa, kurang lebih begitu, ya. Karena ada kebanggaan sendiri meskipun Raja Jawa sekarang, yakni Raja Jogja dan Raja Solo, itu pasti bukan genetika saya, karena mungkin ya dari pihak bapak masih bisa ya, tapi kalau dari pihak ibu kan dari Jawa Timur ya. Tentu tidak berhubungan gennya dengan raja-raja Jawa ya. Kalau ibu saya lahir di Kediri, kalau kata buyut saya itu mungkin ada garis dari kerajaan Kediri ya. Tapi kalau bapak saya memang tinggal di Klaten, dan mungkin ada darah sedikit ya, karena beberapa saudaranya bapak saya juga punya gelar kebangsawanan Jawa gitu. Nah jadi bangga tentunya kalau dianggap punya darah. Saya kalau lihat pas itu kayak ngelihat misalnya Raja Jawa, wah itu pasti bangga banget gitu ya. Nah sama seperti Nathanael, wah kamu itu, aku sudah lihat kamu duduk di bawah pohon ara. Itu merupakan kebanggaan luar biasa, sehingga Nathanael meresponnya dengan, kaulah anak Allah, kaulah raja orang Israel. Tapi kan faktanya itu bukan keluar dari hati dalam pergumulan iman. Karena pada faktanya ketika Yesus ditangkap, Nathanael juga lari tuh. Berarti apa yang dia katakan bahwa Yesus itu adalah raja, Yesus itu anak Allah, ya itu diucapkannya ya digerakkan Roh Kudus, tapi bukan dalam pergumulan hidupnya. Makanya saya bilang orang Kristen itu nggak bisa gitu, cuma dianggap sebagai orang Kristen ketika dia berkata-kata Yesus adalah juru selamatnya dia, Yesus adalah anak Allah. Nggak bisa. Karena bisa saja itu digerakkan oleh Roh Kudus yang menuntun dia. Orang kalau punya iman bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat, terus juga penebus, raja dan sebagainya, itu harus dari pergumulan batin, perenungan yang tajam. Sehingga dia ketika berkata Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamatnya, itu dikatakannya dalam kesadaran. Nah ini nangkap Bapak Ibu, kesadaran yang dalam. Sampai banyak orang Kristen yang berkata Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat, dan seterusnya. Itu ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, nggak kelihatan tuh ekspresi dari perkataan sebelumnya bahwa dia beriman Yesus adalah anak Allah dan seterusnya tadi.
Berarti apa yang diucapkannya di masa lalu tentang Yesus itu ya perkataan kosong atau perkataan yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk berkata-kata demikian. Karena Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang bisa berkata bahwa Yesus adalah anak Allah kalau bukan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan dia. Tapi dalam kesadarannya sebagai manusia, dia belum sampai pada pemahaman Yesus adalah anak Allah. Makanya saya selalu berkata, orang yang baru dibaptis atau orang yang baru Kristen, baru bertobat, itu belum tentu punya pemahaman Yesus adalah anak Allah. Meskipun dia percaya, aku percaya Yesus anak Allah, Pak. Aku percaya. Tapi itu hanya perkataan yang euforia. Ya. Orang untuk sampai pada pemahaman yang benar secara kesadaran bahwa Yesus adalah anak Allah itu butuh perjalanan rohani yang lumayan. Cepat atau lambatnya tergantung orang ini. Kalau dia fokus, ya cepat. Kalau dia nggak fokus, ya mungkin sampai matinya pun dia belum tentu punya sampai kesadaran Yesus itu anak Allah dalam kesadarannya yang sungguh. Banyak loh orang yang beragama Kristen yang mati percaya kepada Yesus, tapi belum dalam kesadaran yang sungguh. Ya, silahkan diuji sendiri perkataan saya ini, Bapak Ibu. Jadi, ketika Natanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, Natanael responnya bukan karena iman. Berkali-kali saya bilang tadi, tapi karena pemahaman dasar orang Israel soal pohon ara tadi. Natanael bangga diri disebut di bawah pohon ara. Seperti banyak orang Kristen bangga jika punya DNA Yahudi misalnya. Orang Jawa dihubungkan dengan darah biru keraton Jawa misalnya. Saya kenal beberapa orang yang datang kepada saya dan bilang, Pak, saya sudah tes DNA, ada darah Yahudi dalam diri saya. Bangganya minta ampun. Ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang ketika saya dulu ke Batam. Ya. Padahal tes DNA belasan tahun yang lalu itu sangat mahal. Yang bisa tes DNA belasan tahun yang lalu itu pasti orang yang niat banget. Dan itu di luar negeri pastinya. Ya. Sehingga ketika dia tes DNA, terus hasilnya itu dia punya darah Yahudi beberapa persen, dia bangganya minta ampun. Nah, seperti itulah bangga dirinya Natanael disebut, Yesus, aku sudah melihat kau di bawah pohon ara ini. Nah, perhatikan perkataan Yesus kepada Natanael. Yesus berkata, apakah karena aku berkata aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Tuh. Berarti kan Yesus meragukan perkataan Natanael di atas bahwa engkau adalah anak Allah, raja orang Israel. Kemudian Yesus berkata, yang kasih warna naga putih itu, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Lalu kata Yesus, engkau akan melihat yang lebih besar daripada itu. Ya. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Kepadaku. Apakah ada kesaksian perjanjian baru? Perkataan Yesus ini tergenapi. Karena kita baca ayatnya, tapi kita tidak pernah selidiki. Kita anggap cerita ini lewat saja gitu. Yesus kan berkata kepada Natanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Pertanyaannya, apakah ada di Injil entah Yohanes kah, Matius kah, Markus kah, Lukas kah, atau di sepanjang surat-surat rasul-rasul lain di Perjanjian Baru yang menceritakan bahwa ada penggenapan nubuatan Yesus bahwa Natanael melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Yesus? Nggak ada. Jadi langit terbuka, malaikat Allah naik turun kepada Yesus itu paling tidak ya kalau kita ukurannya Alkitab, kita tidak melihat itu digenapi. Lalu kita bisa berkata, Yesus bohong begitu? Nggak bisa, karena kita percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup sebagai manusia tanpa dosa, sehingga darahnya ketika dicurahkan, darahnya bisa menebus kita kan. Itu kan iman kita. Maka Yesus nggak mungkin bohong. Jadi kalau Yesus nggak mungkin bohong, perkataan Yesus kepada Natanael, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia, ini bukan perkataan yang bermaksud literal. Simbolik, seperti kata Yesus sebelumnya tadi, engkau Israel sejati. Aku sudah melihat kau duduk di bawah pohon ara. Itu bukan literal, itu simbolik. Langit terbuka, malaikat Allah naik turun itu juga simbolik.
Kalau ini sebuah fakta Bapak Ibu, maka akan banyak orang yang pernah bersaksi dengan sangat yakin ya bahwa mereka pernah melihat langit terbuka dan malaikat turun naik. Tapi hari ini kan kita cuma memahami itu dalam konteks iman. Ada di ayat Alkitab. Di Yohanes 1 ini bicara soal Natanael. Tapi kita tidak selidiki. Nggak ada tuh penggenapannya yang dicatat oleh Alkitab. Padahal mestinya kalau nubuatan itu tergenapi, ya mestinya dicatat. Nubuat itu kan kalau digenapi harus ada bukti konkretnya. Rasul-rasul yang temannya Natanael tidak pernah mencatat bahwa Natanael bercerita dia melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat naik turun kepada Yesus. Artinya perkataan Yesus kepada Natanael ini harus kita maknai bukan literal, bukan harafiah, bukan hurufiah, tapi harus simbolik. Harus dimaknai bukan secara literal, harus simbolik. Langit terbuka, malaikat turun naik kepada Yesus, itu berarti Yesus disertai sorga. Yesus diberkati surga. Yesus disertai Bapa. Yesus diberkati Bapa. Tapi bukan literal langit terbuka. Kalau literal langit terbuka, maka kalau Yesus bekerjanya seperti itu dulu, maka hari ini dan selamanya juga akan repeat order gitu ya. Terus berulang. Tapi kan kesaksian orang melihat langit terbuka dan juga malaikat turun naik kepada seseorang ini kan tidak banyak. Bukan fenomena. Kalaupun ada ya kesaksian. Kesaksiannya pun harus diuji. Bukan sesuatu yang menjadi patron begitu. Kan ini harus dipertanyakan oleh kita Bapak Ibu. Kalau Bapa di surga memberikan izin pada orang-orang di perjanjian lama melihat langit terbuka dan malaikat naik turun kepada orang tersebut, maka patron ini harus terulang kalau memang Bapa itu benar dan apa yang dinyatakan itu benar. Tapi kan faktanya tidak. Jadi artinya ini harus dimaknai secara simbolik. Perhatikan Alkitab kita. Apa yang dialami oleh Yakub Bapak Ibu. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kalimat yang saya kasih warna-warni itu ya. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Yahweh, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahweh, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kejadian 28 ayat 10-13. Kemudian tempat itu diberi nama Betel oleh Yakub, rumah Allah. Kenapa? Karena Yakub melihat ada tangga dibangun di situ sampai ke langit dan malaikat turun naik. Pertanyaan saya, apakah ini fakta? Orang-orang memahami itu fakta. Orang Israel juga menganggap itu fakta. Fakta bahwa Yakub melihat ada tangga di situ sampai ke langit dan malaikat turun naik. Makanya ketika akhirnya dianggap fakta, di situ dibangun mezbah dan setiap orang Israel yang dekat ke Betel atau sampai dekat Betel itu pasti ke situ untuk beribadah. Ketika bangsa Israel pecah menjadi dua, bangsa Yehuda dan Benjamin itu beribadah di Yerusalem, orang-orang Samaria, Israel 10 suku Israel Utara itu beribadah salah satunya selain di Bukit Gerizim, di Betel ini. Kenapa? Karena mereka pernah dapat cerita bahwa nenek moyang mereka yang namanya Yakub melihat di Betel itu langit terbuka dan ada malaikat turun naik di situ. Padahal kalau kita baca teksnya, makanya saya selalu berkata, perhatikan konteks, perhatikan teks. Teksnya berkata Yakub bermimpi. Kalau bermimpi itu apakah fakta Bapak Ibu? Memang saya selalu percaya Tuhan bisa bicara kepada kita lewat mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu berasal dari Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu dapatnya atau datangnya dari Tuhan. Yakub ini dalam konteks Kejadian 28 ini memang bisa saja dia bermimpi dari Tuhan. Tapi kalau saya hubungkan dengan ilmu pengetahuan hari ini, Bapak Ibu,
Kalau kita mau belajar sedikit aja tentang mimpi itu sekarang bisa dipelajari. Seorang yang jadi psikolog, ya, belajar psikologi, itu pasti belajar mimpi itu dari mana. Sebab pasti banyak pasien-pasiennya yang datang ke para psikolog ini yang bermasalah karena mimpi. Hidupnya dipengaruhi dari mimpi, makanya dia datang konsul. Nah, seorang psikolog ini sekarang dengan ilmu teknologi dan ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan yang tinggi sudah mengerti orang kalau bermimpi itu apa, mimpi itu apa. Secara singkat ingin saya katakan, ini bisa dicari Bapak Ibu, materinya gampang banget, di Google banyak. Ya. Mimpi itu adalah pekerjaan otak. Ya. Jadi kalau kita tidur, mimpi kan biasanya pasti tidur ya, ketika kita lagi tidur. Kan nggak pernah lagi kita kerja terus kita bermimpi, aneh banget gitu ya. Lagi nyetir mobil saya bermimpi, kan nggak. Mimpi itu biasanya ketika kita tidur. Jadi meskipun kita tidur, otak itu bekerja. Ya. Saya kalau jelaskan detailnya takut salah gitu ya, karena saya tidak mendalami itu. Tapi saya baca artikelnya banyak sekali soal ini. Jadi ketika kita tidur itu otak terus bekerja, ya. Terus ada bola mata kita, meskipun mata kita terpejam itu terus berputar, ya. Dan ketika berputar itulah maka kita bisa mendapatkan mimpi yang real, yang kayaknya real, yang nyata bener. Makanya kalau Bapak Ibu sering bermimpi atau pernah bermimpi dan mimpinya tuh kayaknya nyata, itu Bapak Ibu masuk dalam fase REM namanya. Jadi ketika kita tidur, mata kita terus bekerja dan otak kita bekerja. Dan otak kita bekerja dan mata kita bisa melihat apa yang dipikirkan oleh otak kita, itu karena kita sepanjang hari atau beberapa waktu sebelumnya itu sedang memikirkan hal itu. Misalnya Bapak Ibu hari ini lagi kehilangan orang yang kita cintai. Sedih, patah hati. Entah meninggal, entah diceraikan, entah putus kalau kekasih gitu ya. Pokoknya patah hati. Karena kita sedih banget kehilangan orang yang kita cintai ini, maka beberapa hari kita mikirin dia. Aduh kenapa? Menyesali. Aduh mestinya gue gak begini, gak kehilangan. Aduh gini. Pokoknya mikirin dia terus. Nah kalau Bapak Ibu terus seperti ini, meskipun Bapak Ibu nanti tidur, pikiran kita itu akan terus merekam apa yang kita pikirkan ketika kita sadar. Jadi ketika kita tidur, meskipun mata kita terpejam, otak terus bekerja. Dan dalam momen REM tadi, ya, itu akhirnya diolah oleh bola mata. Bola mata itu kalau kita tutup mata, nggak dia diam, Bapak, dia bekerja juga. Dan akhirnya dalam tidur kita itu, kita seolah-olah bisa melihat sesuatu yang nyata. Kalau kita sedang menggumuli beberapa hari tentang seseorang, maka bisa saja kita mimpi seseorang itu. Itu bukan dari setan. Itu bukan juga dari Tuhan. Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan hal itu. Detailnya Bapak Ibu silakan cari informasinya. Boleh tanya sama psikolog. Otak itu, pikiran kita mempengaruhi hidup kita. Dan Yakub dalam konteks ini memang sedang dalam pergumulan. Kan dalam konteks cerita Kejadian 28 ini, dia habis mencuri hak kesulungannya Esau. Esau tahu, Esau bilang, ya buktinya ditulis di kitab Kejadian, berarti kan marahnya Esau ini terucap gitu ya. Maka dia mendengar dan kemudian mencatatnya. Turun-temurun disampaikan. Bahwa Esau berkata bahwa kalau masa perkabungan ayahku sudah selesai, karena dipikirnya Ishak akan mati dengan cepat, akan kubunuh adikku itu. Ceritanya ini sampai ke Ribka. Ribka sebagai mama yang mengasihi Yakub bilang, kakakmu lagi emosi gara-gara hak sulungannya kau curi. Udah kamu sekarang lari ke Haran, cari ke saudaraku Laban. Pokoknya tinggalkan dulu, jauh dari kita, supaya kamu tidak diapa-apakan sama Esau. Karena kan posturnya Esau dan Yakub berbeda, ya. Esau badannya merah, berbulu, kemudian juga sering keluar, sering berburu, tentu badannya lebih fit. Dengan Yakub kan lebih licin kulitnya, ya, lebih pucat gitu ya, dan tinggal di kemah. Maka Ribka tahu kalau ini berantem benar-benar ya Yakub pasti kalah, mati. Lari dulu kamu, ya. Terus nanti kalau sudah aman, aku akan jemput kamu. Nah Yakub dengarkan ibunya, lari kan. Nah Yakub ini kan nggak pernah keluar rumah. Alkitab katakan ya dia adanya di tenda bantuin ibunya dan lain sebagainya. Kalau cari makanan, berburu, itu Esau. Jadi Yakub tuh mungkin bisa saja
keluar jauh dari kemah bapak ibunya itu baru pertama kali ini, for the first time. Dia lari jauh dari rumah bapak ibunya. Selama hidupnya dia bergantung pada bapak ibunya dan semua yang dimiliki bapak ibunya. Sekarang dia harus bergantung pada hidupnya sendiri. Ketika masih dilihat kemah bapak ibunya, mungkin dia masih tenang. Tapi ketika lama-lama kemah bapak ibunya nggak kelihatan, dia ada di padang gurun belantara. Ketemu binatang buas, ketemu orang-orang asing, dia mulai ketakutan, dia mulai cemas. Pikirannya mulai khawatir, mulai cemas. Dan saya percaya kalau dia sudah beriman, dia pasti sedang bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan tolong, Yahweh tolong, Allahnya Abraham, Ishak, Bapakku tolong, sertai aku takut sekali. Mungkin sepanjang perjalanan dia terus berdoa, memikirkan pertolongan Tuhan, memikirkan bagaimana nanti Tuhan campur tangan menolong dirinya, sehingga ketika dia sampai di Betel, dia tidur, dia mimpi ketemu Tuhan. Ini hal yang lumrah Bapak Ibu. Dulu belum ada teknologi yang bisa menjelaskan hal ini, atau sains yang bisa menjelaskan hal ini. Tapi hari ini, orang bermimpi itu bisa diselidiki, bisa dirunut secara medis dan bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saya belum lama ini akhirnya ke makamnya ibu saya, karena saya pengen memang cek gitu ya, lihat rumputnya bagus apa tidak gitu ya. Terakhir itu kami sudah lihat nisannya, tapi fotonya belum ada. Nah, ketika fotonya dipasang belum sempat ke sana lagi tuh ya. Maka saya pengen ke sana gitu. Tapi karena satu dan lain hal belum bisa-bisa. Nah, karena mikirin itu pengen ke sana tapi belum bisa-bisa ya, itu akhirnya ke bawah mimpi mungkin. Sehingga ada di satu fase saya mimpi ibu. Yang dulu kalau saya berkata itu pasti kalau mimpi itu dari setan tuh mengganggu. Enggak. Saya sekarang karena sudah tahu ilmu ini ya karena saya lagi mikirin dia. Aduh pengen ke kuburan nih. Kalau ke kuburan itu bukan mikirin gundukan tanah tapi ngebayangin ibu saya kan. Lagi mikirin itu beberapa hari, mungkin ke bawah mimpi ketika saya tidur, pikiran tentang ibu terus bekerja, akhirnya saya mimpi ketemu ibu. Melihat dia lah gitu ya. Siluetnya kelihatan gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan. Jadi yang dilihat dan dirasakan Yakub itu bukan nyata, tapi lewat mimpi. Jelas banget Alkitab katakan bermimpilah ia. Ya, tapi orang-orang sekarang kan tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Bahkan pendeta-pendeta juga mengatakan bahwa itu kebenaran. Padahal ini mimpi. Mimpi belum tentu benar. Kenapa? Karena ya tergantung hari ini mimpi bisa dijelaskan dengan sains. Kenapa orang bermimpi itu? Karena ada pergumulan. Maka mimpinya itu pasti akan sesuai dengan pergumulannya. Yakub hari itu sedang dikejar-kejar Esau, ketakutan di luar rumahnya. Ya, sendirian sebatang kara. Dia lagi mengandalkan Tuhan, lagi berdoa terus, mungkin memikirkan pertolongan Tuhan bagaimana, Allah yang Immanuel itu bagaimana. Akhirnya ketika dia tidur, dia lelap karena sepanjang hari memikirkan pertolongan Tuhan, berharap pertolongan Tuhan, dia mimpi ketemu Tuhan. Nah, tidak tertutup kemungkinan Tuhan juga bicara kepada Yakub lewat mimpinya ini. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi ingin saya katakan bahwa Yakub akhirnya bisa melihat langit terbuka, malaikat turun naik, bisa melihat Tuhan, makanya tempat itu dikasih nama Betel, rumah Tuhan. Itu karena Daud memikirkan Tuhan. Karena dia ketakutan, mau dibunuh Esau, dan juga lari jauh dari rumah bapak ibunya for the first time. Ada cerita, prolognya, sehingga akhirnya dia bermimpi ketemu Tuhan. Jadi kalau kita pahami ini, ya, itu akhirnya kita mengerti. Nih saya dapat informasi sedikit. Mimpi adalah hasil dari aktivitas kompleks di berbagai bagian otak yang melibatkan pemrosesan emosi, memori, dan pikiran bawah sadar, Bapak Ibu. Hubungan antara mimpi dan pikiran manusia adalah cerminan dari bagaimana otak memproses dan mengelola informasi, perasaan, dan pengalaman kita yang kita alami, baik saat terjaga maupun saat tidur. Ada teori aktivasi sintesis oleh J. Allan Hobson dan Robert McCarley. Teori ini menyatakan bahwa mimpi adalah hasil dari aktivitas otak yang acak selama tidur REM yang saya sebutkan tadi. REM itu, Rapid Eye Movement ini, mata Anda bergerak cepat ke berbagai arah di balik kelopak mata yang tertutup. Jadi ketika kita tutup mata, ketika ada momen fase REM ini, Rapid Eye Movement, ya, mata kita terus bergerak dengan cepat. Bahkan ketika kelopak mata tertutup. Nah, otak sangat aktif selama fase REM ini. Nah, otak itu kan memikirkan apa yang kita lakukan sepanjang hari. Jadi, hampir seperti ketika Anda terjaga.
otak itu terus bekerja. Aktivitas ini adalah salah satu alasan mengapa mimpi itu akhirnya seperti nyata. Bener, mirip banget. Gue kelihatan nyata banget mimpi gue. Ini karena Anda mengalami fase REM ini. Jadi terjadi selama fase ini. Selama fase ini, otak mencoba untuk memberi makna pada sinyal-sinyal ini dengan menciptakan narasi atau cerita dari ingatan dan pengalaman yang ada. Dari apa yang mata lihat sebelumnya, dari apa yang pikiran ingat, pikirkan selama ini, ya, itu berakumulasi dalam fase tidur ini, kemudian akhirnya menjadi sebuah narasi cerita, sehingga sepertinya nyata. Betel adalah mimpi. Peristiwa Betel adalah mimpi. Dengan latar Yakub yang lari dari Esau yang saya sudah jelaskan tadi. Betel bukan realita. Bagaimana dengan perkataan Yesus kepada Natanael? Bahwa Natanael akan melihat malaikat naik turun melayani Yesus. Natanael akan melihat langit terbuka. Ini kan mirip banget dengan apa yang ada dialami oleh Yakub. Coba perhatikan. Yakub melihat langit terbuka, ada tangga dibangun sampai ke langit dan malaikat turun naik. Yesus berkata kepada Natanael, kau akan melihat hal-hal hebat nanti. Kau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Jadi ini ada kaitan antara perkataan Yesus ke Natanael dengan apa yang Alkitab saksikan soal Betel, Yakub dan Betel. Yakub akhirnya melihat Tuhan, melihat langit terbuka dan malaikat naik turun karena Yakub bermimpi. Dia bisa bermimpi demikian, bisa saja saya bilang, karena Tuhan yang berikan mimpi itu, atau dalam penjelasan ilmu pengetahuan hari ini, karena sepanjang hari, beberapa waktu terakhir, Yakub memang mengandalkan Allah dengan sungguh. Bergantung penuh dengan Allah dengan sungguh. Mungkin sepanjang pelariannya dia terus bernyanyi, menyembah Tuhan, berdoa. Sehingga ketika tidur pun, dia berusaha tidur dalam perlindungan tangan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika dia mimpi ketemu Tuhan. Maka kalau pengalaman Yakub dan penjelasan saya tadi, kita coba tarik dalam peristiwa Natanael. Ketika Yesus berkata, kau akan melihat langit terbuka, dan kau akan melihat malaikat Allah naik turun. Yesus ingin Natanael mulai sungguh-sungguh fokus memikirkannya. Fokus terhadapnya. Fokus melakukan apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan, dan fokus tidak melakukan apa yang Yesus larang. Kau fokuslah padaku. Hiduplah bersamaku. Tinggallah di dalamku. Kalau kau sudah fokus padaku, hidup dalamku, tinggal dalamku, maka kau nanti akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah akan naik turun kepadaku, kepada anak manusia. Kalau kita fokus kepada Yesus, maka mimpi kita pun mimpi Yesus. Kalau kita fokus kepada Allah, mimpi kita pun akan mimpi bersama dengan Allah. Dan kalau kita baik dalam kesadaran, kita memikirkan Allah, mimpi pun kita juga bermimpi tentang Allah, maka hidupmu akan tenang. Jadi agar Natanael bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, langit terbuka dan malaikat turun naik, itu artinya Yesus secara nggak langsung berkata, mulailah fokus sama aku. Mulailah lakukan apapun seperti untuk aku. Jadi Bapak Ibu, iman dan perkara-perkara yang hebat bisa kita alami, jika kita mulai fokus dan tenggelam di dalam Yesus. Ini yang dialami Yakub di Betel itu. Dan kemudian Yesus mengharapkannya juga dialami oleh Natanael. Jika demikian, penting memang fokus agar bisa mengalami Yesus. Apa itu? Dengan meditasi. Meditasi itu bukan sesuatu yang aneh, alkitabiah. Mazmur 1 kita harus merenungkan firman Allah itu siang dan malam, Taurat siang dan malam. Kata merenungkan itu dalam terjemahan Inggris meditate, bermeditasi. Bermeditasi itu artinya fokus pada sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat Yesus, Bapak Ibu mau mengalami Yesus, Bapak Ibu harus fokus sama Yesus. Meditasi tentang Yesus. Maka Yesus akan semakin jelas dan kau pahami dan berkatnya akan mengalir pada hidup kita. Rindu mengalami Yesus secara pribadi, maka mulailah meditasi tentang Yesus. Mulailah fokus padanya. Lakukan meditasi, lakukan perenungan itu. Sampai kau menemukan Betelmu, seperti Yakub menemukan Betelnya, seperti Yesus berkata kepada Natanael, temukan Betelmu, kau akan melihat nanti langit terbuka, malaikat turun naik kepadaku. Maka kalau kita juga rindu mengalami ini, kita mulai meditasi tentang Yesus, fokus pada Yesus,
maka kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus juga. Sepanjang hari Minggu ini, khotbah saya fokus soal meditasi. Bapak Ibu kalau belum dengar khotbah saya jam 11, dengarkan. Ini melengkapi apa yang Bapak Ibu dengar pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah dengar tadi jam 11 khotbah saya, kau dengar lagi khotbah ini, maka kau akan semakin paham pentingnya meditasi, pentingnya merenungkan kebenaran, fokus pada satu hal. Kalau dalam topik kita hari ini tentang Yesus, maka penting kita fokus sama Yesus. Semoga memberkati saudara. Dan Bapak Ibu, saya juga mengundang saudara yang diberkati untuk terus bersama dengan kami lewat program di The WBSD YouTube ini. Setiap Senin sampai Sabtu ada program untuk saudara, untuk reguler. Bapak Ibu yang mau belajar lebih dalam bersama saya juga bisa jadi member. Setiap hari saya akan bagikan materi-materi yang akan memberkati saudara setiap hari dari Senin sampai Sabtu kecuali Minggu ya. Hanya untuk member saja ya. Ada member Bumi Baru dan Langit Baru. Kalau mau setiap hari pilih member yang Langit Baru. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sudah ada gerakan, ada berkat, saya akan pergi ke Israel bulan September besok dengan harga yang sangat murah ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang bahaya di Israel, karena apa yang terjadi di Israel itu ketika bahkan Hamas menembakkan rudal-rudalnya, atau Hizbullah di Lebanon juga menembakkan rudalnya, itu tidak sampai ke tempat-tempat yang kita kunjungi ya. Jarak antara Yerusalem, juga jarak antara tempat-tempat Bethlehem dengan wilayah Gaza dan juga wilayah Rafah itu ya, itu jauh sekali, ratusan kilometer ya. Apalagi kalau kita ke utara ya, ke Galilea, ke Nazaret, itu jauh sekali. Jadi kita akan ada di tempat yang aman. Jadi kalau bahaya pasti sudah di-close ya, sudah ditutup oleh pihak imigrasi Israel sehingga tidak boleh ada wisatawan yang masuk. Tapi faktanya dibuka, berarti memang wilayah-wilayah yang kita kunjungi kalau ziarah, Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, Tiberias, itu adalah tempat-tempat yang memang aman untuk berwisata ya. Jadi yuk sama-sama, kalau ada berkatnya sudah siap, kita melakukan perjalanan spiritual. Nanti ada banyak hal yang akan saya bagikan di sana dan pasti akan memberkati saudara gitu ya. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya kita tutup, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu, dan kami sudah dengar firman Tuhan. Makna terdalam dari kau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah akan naik turun kepadaku. Itu adalah bahasa simbolik yang Yesus ingin untuk bukan saja Nathanael, tapi kita lakukan semuanya. Untuk fokus kepada Dia. Meditasi tentang Yesus. Fokus pada Yesus. Memikirkan Yesus. Melakukan segala hal seperti untuk Yesus. Sehingga kalau demikian, kita akan mengalami Yesus seperti Yakub mengalami Allah di Betel. Dan ketika sudah mengalami Allah, lihat apa yang Yakub lakukan. Lihat apa yang terjadi pada Yakub. Yakub terus senantiasa hidup percaya bahwa Allah menyertai dia. Apa yang terjadi di tempat pamannya di Laban, soal kambing domba. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Allah akhirnya memberkati Yakub, karena Yakub percaya bahwa apa yang dia lakukan akan disertai oleh Allah. Maka penting untuk kita semua mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan untuk bisa menemukan Betelmu seperti Yakub, Yakub memikirkan Allah setiap hari karena dia ketakutan dengan Esau dan dunia luar. Jadi meskipun tidak secara sungguh memikirkan Allah karena ada sebab, yakni ketakutan tadi. Faktanya Yakub bermimpi bertemu dengan Allah, dan perjumpaannya dengan Allah di Betel itu membuat hidupnya berubah. Bayangkan kalau kita semua bukan dengan masalah, bukan karena sebab tertentu, mau benar-benar netral untuk memikirkan Allah, mau memikirkan Yesus, mau sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Maka kalau kita akhirnya fokus pada Yesus, kita akan bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dalam pengalaman saya, hidupmu akan berubah. Akan hidup lebih tenang, hidup akan semakin yakin tentang masa depan, dan hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu Bapa pada minggu malam ini. Dan kami mau belajar mengucap syukur buat kebenaran yang kami sudah terima. Dan kami juga mau belajar untuk tidak datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kami mau jadikan ini juga sebagai latihan kami. Latihan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan lewat gereja kami, lewat The Way ini. Berkati persembahan kami ini, sucikan tangan kami, kuduskan tangan kami, persembahan kami. Juga kalau beberapa kami ingin mengembalikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan, Tuhan berikan
kami hati yang tulus, hati yang sungguh, sehingga bentuk persembahan apapun, sejumlah apapun persembahan kami ini, persepuluhan kami ini, ketika kami memberikan dengan sukacita, maka kami percaya persembahan kami akan seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Bapa. Itulah kerinduan kami senantiasa hidup menyenangkan hati Bapa. Maka terimalah persembahan kami percaya persembahan kami ini akan diberkati oleh Bapa dan jadi berkat bagi pelayanan The Way BSD lebih dahsyat lagi. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan memberi, ada nomor rekening, ada QRIS nanti. Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai, ukuran yang kau pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kembali kepada kita. Berilah dengan sukacita kepada Bapa di surga, kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Kita sudah ada di ujung ibadah minggu malam kita. Saya mengajak saudara untuk kembali satu hati, kita berdoa dan kemudian terima berkat terbaik dari Yesus Kristus kita. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Bapa buat hari ini. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Bukan cuma cakap jadi pendengar, cakap juga jadi pelaku firman. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dengan-Mu juga Bapa, seperti yang dialami oleh Yakub dan seperti yang diharapkan Yesus dialami oleh Nathanael. Kami rindu sekarang ini untuk fokus kepada Yesus, kepada Bapa, meditasi, merenungkan sungguh kebenaran firman-Mu, sehingga dengan merenungkan firman-Mu kami semakin kenal tentang diri-Mu, dan kami percaya kalau kami terus memikirkan diri-Mu, hidup, melakukan apapun seperti untuk-Mu, maka kami akan mengalami perjumpaan pribadi kami dengan diri-Mu. Kalau kami sudah, kami percaya hidup kami akan berubah. Hidup kami akan lebih bermakna, hidup kami akan lebih bermanfaat bagi banyak orang, dan akhirnya hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami bisa sampai pada titik itu nantinya. Dan berkati semuanya yang sudah bersama dalam ibadah ini, pergumulan kami semuanya. Kami percaya dalam tangan Tuhan, itu akan menolong tepat pada waktunya. Pelayanan The Way, terutama digital kami yang setiap hari melayani, baik yang untuk reguler maupun membership, berkati Bapak, agar lewat pengajaran The Way ini, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat pengajaran yang diberikan The Way ini, banyak orang yang semakin hari semakin kenal tentang Allah yang hidup, tentang Yesus Kristus anak Allah, dan juga mengalami pergumulan pribadi bersama dengan Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih buat segala-galanya. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Berkati semua kami, berkati semua kami yang sudah memberikan persembahan juga. Kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Dan biarlah malam hari ini kami tutup dengan menerima berkat yang terbaik dari surga. Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah yang terbaik dari surga. Seperti Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang mewarisi segala yang dimiliki Bapa. Dan biarlah mulai malam hari ini kita semua jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Berkat yang kita bawa pulang senantiasa berkat dari surga, sehingga paling tidak seisi rumah kami
selisih rumah tangga kita hidup di bumi seperti di surga tergenapi. Terima kasih buat segalanya, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta pernyataan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Yesus Kristus kita menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bertemu dengan Dia di angkasa, dan di bawahnya kita masuk dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat kita dalam kekekalan, dalam keabadian. Yang diberkati yang percaya katakan dengan iman. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan berpisah. Terus semangat dalam Tuhan, terus saling mendoakan. Mohon doamu untuk The Way, untuk saya, agar kita terus bisa jadi berkat bagi banyak orang, semakin jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa di kemudian hari, dan God bless you. Haleluya.